ibadah Anda atau ibadah puasa Anda di bulan Ramadan. Semoga lancar juga. Nah, sambil menemani Anda beraktivitas di hari libur ini, hari Minggu, seperti biasa saya Putri Viola hadir menemani Anda, mengajak Anda kembali untuk bisa menyaksikan partai-partai seru tentunya di Passport Boxing. Kali ini kami punya 3 partai. Ada Gerald Washington berhadapan dengan Ali Aaron Demirezen, kemudian ada Frank Sanchez berhadapan dengan Christian Hammer, dan tentunya di partai puncak pada pertandingan ataupun juga rangkaian pertandingan yang digelar pada awal tahun ini, tepatnya 2 Januari lalu, yaitu ada Luis Ortiz versus Charles Martin. Saya juga tidak akan pernah sendirian untuk menemani Anda menyaksikan rangkaian ronde demi ronde selama 2 jam ke depan. Sudah hadir 2 analis dan juga komentator yang ada bersama saya. Beliau-beliau nanti yang akan kembali mengingatkan kita apa yang terjadi saat itu di atas ring, bagaimana momen-momen setelahnya, dan juga bagaimana cerita-cerita di balik kiprah dari para petinju yang akan segera kita saksikan ini. Yang pertama, seperti biasa, ada wartawan senior Bung M. Ligara yang akan menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembenahan mesti di... Harapkan juga persiapannya bisa matang, karena nggak terasa sebentar mengenai Gerald Washington berhadapan dengan Ali Aaron Demirezen. Ali Aaron ini seorang petinju asal Turki yang memberikan kekalahan 2 kali beruntun tentunya bagi Gerald Washington. Artinya Gerald Washington sebelum duel ini berlangsung sudah menderita kekalahan. Ia ingin sekali bangkit, tapi apa daya, lawan yang dihadapi adalah Ali Aaron Demirezen yang membuatnya harus menghentikan pertandingan di ronde ke-8. Bu Nigara. Ya, sebelum sampai kemenangan dari Ali Aaron Demirezen pada saat itu, pada saat duel berlangsung, Bung Hengki, bekalnya untuk bisa berkiprah di kancah tinju profesional. Itu adalah salah satu modal yang dimiliki oleh Ali Aaron Demirezen yang akan segera kita saksikan bagaimana duelnya pada 2 Januari lalu berhadapan dengan Gerald Washington. Segmen ini kami akan bawa Anda menyaksikan 3 ronde awal terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Kemenangan pertama di deretan 3 partai yang kami tayangkan semuanya di kelas berat. Dan tadi Anda sudah saksikan bahwa ini menjadi kemenangan ke-15 bagi Ali Aaron Demirezen atau petinju asal Turki ini yang memang di kancah tinju profesional sudah 16 kali bertanding. Dan menariknya dari 15 kemenangan ini hanya ada 3 kemenangan yang ia peroleh tentunya dengan kemenangan angka. Sisanya kemenangan TKO dan juga kemenangan KO. Luar biasa Ali Aaron Demirezen. Mungkin juga Bung Nikera punya penilaian bagaimana langkah kedepannya dari Ali Aaron Demirezen kalau kita melihat performanya pada saat kali ini. Anda juga untuk menyaksikan duel antara Frank Sanchez berhadapan dengan Christian Hammer. Kita tahu Frank Sanchez merupakan petinju asal Kuba. Ini negara yang kaya sebagai penghasil para petinju yang luar biasa prestasinya di kancah amatir. Berhadapan dengan Christian Hammer, ini petinju asal Jerman, Rumania. Bu Nigara. Ya. Bahasnya tidak akan ada lagi para petinju yang kabur dari negaranya, karena banyak sekali petinju-petinju Kuba yang kabur. Ya, ini tentunya melihat bagaimana pelatihan para petinju amatir di sana di Kuba, dan juga banyak negara-negara lain yang juga mengirimkan para petinjunya menuju Kuba untuk dilatih di sana. Kan saja, kenapa di Frank Sanchez membukukan kemenangannya still undefeated, belum terkalahkan. Dan seperti katakan oleh Bu Nikara ataupun juga Bung Hengki Silatang, bahwa petinju yang satu ini dengan modalnya, kematangannya di kancah tinju amatir, ini prospeknya begitu besar ke depannya. Walaupun tadi juga dikatakan oleh Bung Hengki Silatang, butuh untuk bertemu dengan lawan-lawan yang kualitasnya, levelnya harus ada di atasnya. Tapi setidaknya tadi kita lihat juga cukup konsisten Frank Sanchez memperlihatkan kemampuannya dari ronde awal hingga akhir, Bu Nikara. Betul. Lihat seperti tadi, petinju kelas berat tapi begitu gesit, begitu lincah, pukulan-pukulannya, serangan-serangannya. Dan termasuk juga kita akan lihat bagaimana Luis Ortiz ini berhadapan dengan Charles Martin. Gak gampang loh untuk bisa mengalahkan King Kong ini atau Luis Ortiz ini, karena memang tercatat hanya ada 1 petinju yang bisa mengalahkan Luis Ortiz bahkan 2 kali, yaitu Deontay Wilder. Kalau sekarang berhadapan dengan Charles Martin, memang kita tahu hasilnya Charles Martin menderita kekalahan, tapi bagaimana cara dari Luis Ortiz ini memastikan kemenangannya, ini nanti kita saksikan bersama Bu Nigara. Ada catatan tersendiri mengenai yang satu ini. Ya, yang pertama barangkali ini berbicara mengenai kemampuan dari Luis Ortiz untuk bisa mempertahankan performanya di usia yang sudah memasuki 40-an. Bung Hengki, menurut Anda bagaimana? Ya, Soman, dengan usai pertandingan ini maka usai sudah tugas kami untuk bisa menemani Anda di Passport Boxing selama 2 jam. Semoga pertandingan ini juga bisa Anda nikmati, dan insya Allah kami akan kembali setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu Passport Boxing maupun live boxing mulai pukul 9 pagi. Bu Nigara, terima kasih kehadirannya. Bu Henda, semoga lancar juga puasa hingga nanti hari terakhir di bulan Ramadan ini. Saya Putri Viola pamit, selamat siang, salam sport.